Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Pratama dengan NIM 2030502158 kelas 2052 BPIE Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SAG MPDI dengan materi pengantar psikoterapi. Baiklah teman-temanku semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi pengantar psikoterapi. Jadi materi selanjutnya ini yaitu perbedaan psikoterapi dan konseling. Menurut sebagian ahli, psikoterapi dan konseling dianggap sebagai sesuatu sinonim karena memiliki banyak kesamaan. Contohnya dalam hal tujuan, yaitu untuk membantu orang lain, tapi sebagian ahli lainnya menganggap bahwa kedua hal tersebut berbeda, maka perlu terus dilakukan upaya pembedaan agar keprofesiannya jelas dan diketahui masyarakat supaya jelas dan tidak menimbulkan keraguan. IP Simli Downing berpendapat bahwa psikoterapi adalah proses jangka panjang berhubungan dengan upaya merekonstruksikan seseorang dan perubahan yang lebih besar dalam struktur kepribadian, sedangkan konseling dikemukakan oleh mereka sebagai suatu proses yang lebih instinktif berhubungan dengan upaya membantu orang normal mencapai tujuannya dan agar berfungsi lebih efektif. Berdasarkan pengertian dari IP dan Simlic Downing dapat disimpulkan bahwa perbedaannya terletak pada waktu. Psikoterapi merupakan kepribadian seseorang dengan jangka waktu yang lama, sedangkan konseling hanya membantu seseorang yang normal agar lebih efektif dan mencapai tujuannya. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dan konseling, yaitu konseling untuk klien, sedangkan psikoterapi untuk pasien. Konseling untuk gangguan yang kurang serius, sedangkan psikoterapi untuk gangguan serius. Konseling berhubungan dengan pencegahan, sedangkan terapi dengan pengobatan. Konseling berhubungan dengan non medis, sedangkan terapi dengan medis. Konseling berhubungan dengan kesadaran, sedangkan psikoterapi dengan ketidaksadaran atau masa lalu. Nah, di sini terdapat beberapa pendekatan psikoterapi terhadap mental illness seperti psychoanalysis dan psychodynamics, berfokus terhadap mengubah masa lalu, perilaku, perasaan dan pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bawah sadarnya untuk mendapat solusi. Yang kedua, behavioral therapy berfokus dalam hukum pembelajaran perilaku seseorang akan dipengaruhi proses pembelajaran seumur hidup. Tokohnya adalah Ivan Pavlov yang menemukan teknik classical editing dan association learning inti dari pendekatan. Dan Beaver adalah manusia bertindak secara otomatis karena membentuk sebab akibat. Sedangkan therapy adalah penyebab di fungsi pikiran. Pikiran menyebabkan disfungsi perilaku. Tokohnya Albert dan Aaron. Tujuannya utama pendekatan kognitif adalah mengubah pola pikir dengan cara meningkatkan kesadaran dalam pola pikir rasional. Metode psikoterapi termasuk adalah dalam pendekatan kognitif adalah collaboration, apprehension, guided description. Yang keempat, emosi terapi. Pendekatan emosi terapi menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebenarnya mampu menyelesaikan masalah sendiri.
Setiap manusia dengan keunikannya bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, terapi holistik seorang psikoterapi berperan sebagai fasilitator perubahan saja, bukan mengarahkan perubahan. Yang kelima yaitu integratif terapi. Apabila seseorang klien mengalami komplikasi gangguan psikologis yang namanya tidak cukup bila ditangani dengan satu metode psikoterapi. Bentuk-bentuk terapi. Nah, Nitzel mengungkapkan bahwa psikoterapi dapat dilakukan secara individual, dapat juga dilakukan dengan secara sendiri dengan suatu orientasi sosial, yaitu merupakan psikoterapi dengan kelompok, bersama pasangan atau bersama keluarga. Selain itu, Nitzel juga mengungkapkan bahwa interview klinis dapat mengambil untuk sebagai kegiatan rehabilitas psikososial dan pencegahan. Tujuan psikoanalisis teknik ini menekankan fungsi pemecahan masalah dari ego yang berlawanan dan agresif dari ide dan serta teknik dilakukan dengan cara mengali permasalahan atau pengalaman di masa lalu dan golongan yang tidak disadari. Terapi humanistik teknik dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sesungguhnya. Person kontrak terapi teknik yang berpusat pada pribadi dengan memberikan suasana aman, bebas agar klien mengeksplorasi nyaman. Logoterapi untuk penyembuhan melalui penemuan makna dan pengembangan makna hidup lebih dilakukan dengan terapi training meaning. Analisis transaksional BOM. Teknik analisis transaksional dilakukan bahwa setiap transaksi dan dianseksi klien nampaknya menanggung jawabnya yang diserahkan untuk mau menerima tanggung jawab pada dirinya sehingga dapat mengembangkan egogomnya serta melakukan introspeksi terhadap game yang dijalaninya. Irrational emotion therapy. Tekniknya dengan melakukan disputing immersion, meragukan membantah terhadap klien pemikiran yang tidak rasional pada agar berubah pada kayakan pemikiran dan pikiran yang baru sehingga lahir perasaan yang baru. Dengan demikian kita tidak akan merasakan tertekan, melainkan kita akan merasakan segala sesuatu dengan situasi yang ada. Terapi perilaku atau before terapi. Teknik ini menggunakan prinsip belajar untuk memodifikasi perilaku individu. Terapi kelompok grup terapi dan terapi keluarga family terapi, teknik yang memerlukan kesempurnaan bagi individu untuk menanggapi sikap dan perilaku dalam interaksi dengan orang lain yang memiliki masalah serupa. Tur nuhun, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.